Kenapa Indonesia begitu penting di mata Israel? Jawabannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih. Pemerintah Indonesia secara resmi memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel. Karenanya, tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga tidak memiliki kantor pemerintahan di Israel. Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Di zaman Presiden Soekarno, saat itu Indonesia tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Soekarno. Sikap ini sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Lantas, bagaimana pandangan Israel terhadap Indonesia? Ternyata menurut pakar pengamat ada satu dan lain hal sehingga Indonesia dan Israel akan seperti ini. Bagaimana? Oke guys, apa pandangan Israel ya, Indonesia ini bagaimana? Pandangan di mata Israel itu sendiri. Jadi dalam video ini kita lihat sendiri guys, sehingga selesai bagaimana militer Indonesia di mata Israel itu sendiri. Jadi kita pun ingin mengetahui apa juga pandangan orang dengan Indonesia ini sebenarnya. Oke, kita lanjutkan guys. Kelanjutan beritanya, setelah ini kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas ya. Bapak Jokowi. Ramai yang tidak mengiktiraf negara Israel ini, termasuk Malaysia, Indonesia juga tidak mengiktiraf wujudnya negara Israel. Karena wilayah mereka itu, mereka ambil daripada wilayah Palestina, guys. Oke, ini meskipun banyak perubahan pesat terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel sampai tercapai perdamaian. Wah, itu. Indonesia punya ketegasan tidak mau ada hubungan dengan Israel. Belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Di akhir tahun 2020 lalu, sempat ramai desas-desus tentang kemungkinan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan disebutkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar Amerika atau setara 28 triliun rupiah jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor Senin 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Di mata Israel, Indonesia terasa spesial. Upaya menarik Indonesia bukan baru sekarang ini saja, tapi sejak era Bung Karno dan Soeharto upaya ini sudah dimulai oleh Israel. Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Di masa Bung Karno, upaya diplomasi Israel bisa dikatakan mati kutu. Mengusung slogan anti-imperialis dan kolonialis, Bung Karno secara tegas menyebutkan Israel bagian yang tak terpisahkan, bagian satelit dari negara imperialis dan kolonialis. Hingga di Asian Games tahun 1962, secara tegas Bung Karno menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut. Di zaman Soeharto, meski Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, namun hubungan gelap terus berlangsung dalam beberapa bidang terutama berkaitan dengan militer. Kenapa Indonesia begitu penting di mata Israel? Jawabannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang 280 juta yang menempati ranking 4 dunia, merupakan sebuah potensi yang besar sehingga secara bisnis hal ini sangat menggiurkan. Adapun pada tahun 2030 mendatang Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada peringkat 4 dunia. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, wajar Indonesia menjadi incaran Israel karena bila Israel bisa merangkul Indonesia secara politik, maka Palestina akan semakin terisolir.
Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang hingga kini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Agresivitas Israel merangkul Indonesia dengan berbagai macam cara, patut kita cermati. Sikap permisif kita bisa menjadi celah yang menguntungkan Israel. Itu Palestina, guys. Sering delegasi Israel datang ke Indonesia dalam berbagai event dan kesempatan. Gaza Ini adalah prolog untuk melihat sejauh mana resistensi kita Makin bangsa kecil. Indonesia dalam menghadapi momen ini. Semakin kecil resistensi kita, maka akan menjadi pembenaran bahwa Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Untuk itu, kita mesti waspada dan kritis. Pada akhir tahun 2020 pula, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, hingga terwujudnya perdamaian abadi antara rakyat Palestina dan Israel. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui sambungan telepon. Oke, jadi kita ketahui sudah, guys, apa sebenarnya keinginan Israel untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia itu karena ekonomi, dan pulau di Indonesia ini adalah pulau antara pulau yang paling terbesar di dunia. Itulah keinginan Israel untuk mengadakan hubungan diplomatik. Tetapi apa yang Bapak Jokowi lakukan, tidak akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel ini selagi mana kedamaian itu tidak tercapai dengan Palestina. Palestina itu dibebaskan sepenuhnya daripada kejahatan-kejahatan, pembunuhan oleh Israel ini. Dan kenapa seterusnya, kenapa Indonesia juga sangat disegani, ditakuti oleh negara-negara luar ini, terutamanya daripada Uni Eropa. Sebenarnya Indonesia juga punya, dari segi kekuatan militernya itu, kalau di Asia Tenggara ini berada di ranking yang pertama, masih lagi di ranking yang pertama beberapa tahun lepas, sampailah pada saat ini. Kemudian di peringkat ke dunia pula berada di ranking yang ke-13 dunia. Guys, kekuatan militer Indonesia itu jauh lebih tinggi ya daripada Israel ini tadi. Jadi Israel sebenarnya tidak mempunyai kekuatan pun jika dibandingkan dengan Indonesia, karena Indonesia mempunyai sistem pertahanan, kemudian kekuatan daripada segi anggotanya itu jauh melebihi daripada Israel. Tapi kenapa Israel cuba untuk mengadakan hubungan diplomatik? Karena Israel ini sebenarnya dikawal ataupun dilindungi juga oleh Amerika, guys. Jadi Amerika yang melindungi Israel ini. Macam tadi, sekiranya Indonesia berjaya mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, maka Amerika akan memberi dana 28 triliun kata dia itu, macam kira rasuah lah kan, guys, kalau begitu. Jadi sebenarnya Jokowi pun tidak ingin semata-mata karena duit itu dia mengadakan hubungan dengan Israel, sedangkan Israel ini masih lagi menyerang negara Palestina itu. Sekiranya negara Palestina ini bebas tanpa ada gangguan cengkaman daripada Israel tadi, kemudian barulah negara-negara luar mungkin akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi sebenarnya di dalam peta dunia ini, Israel ini memang tiada dalam peta dunia ini. Dia mengambil sedikit wilayah yang ada di Palestina itu untuk diwujudkan negara Israel itu. Jadi banyak negara yang tidak mengiktiraf negara Israel ini karena dia mengambil wilayah daripada Palestina. Dan kalaupun itu sekarang wujudnya negara Israel itu, tapi wujudnya hanya dengan mengambil sebagian wilayah Palestina itu. Jadi apapun yang berlaku ya, negara-negara Islam pasti tidak akan mengiktiraf negara Israel ini. Terutamanya Indonesia yang sangat cintakan kepada rakyat Palestina, sangat menginginkan bahwa Palestina itu dibebaskan sepenuhnya daripada cengkaman negara Israel ini. Mudah-mudahan kita doakan Palestina juga akan tetap bertahan, dan insya Allah Indonesia dan Malaysia juga Bapak Jokowi pasti akan melakukan sesuatu. Ini saya punya keyakinannya,
saya yakin Bapak Jokowi pasti akan melakukan sesuatu untuk membebaskan Palestina ini daripada gangguan-gangguan rejim Zionis Israel ini, guys. Indonesia tidak akan berdiam diri. Daripada dahulu sampailah sekarang, Indonesia kekal mempertahankan prinsip bahwa tidak akan mengadakan hubungan diplomatik bilateral dengan Israel ini. Walau apapun, dibagi duit kah oleh Amerika, dirasuah kah, dibagi dana kah, macam-macam lah kan yang ingin dipancing-pancing ya oleh Amerika untuk memberikan duit supaya mengadakan hubungan diplomatik. Sedangkan tujuan utamanya itu adalah untuk mengambil ekonomi sumber alam, daya sumber alam yang ada di Indonesia itu. Jadi itulah fungsi Amerika itu, menjadi tali barut kepada negara-negara lain ini supaya Israel ini dapat mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi Bapak Jokowi dan juga semua pemimpin pemerintah di Indonesia itu sudah tahu sebenarnya keadaan ini. Jadi itulah guys, di mata Israel itu Indonesia bagaimana. Kekuatan militernya pasti ditakuti oleh Israel, kemudian ekonomi sumber daya alamnya itu ingin dikaut oleh Israel ini. Jadi pantaslah Bapak Jokowi tidak mengadakan hubungan diplomatik sampai bila-bila kepada Israel ini, sebab itu adalah dasar negara untuk tidak menjalinkan hubungan dengan negara yang menjajah negara lain, seperti dasar yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Jadi semoga Bapak Jokowi dan Indonesia dapat mengekalkan ketegasan ini demi untuk rakyat Palestina itu bebas sepenuhnya, guys. Oke, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jika kalian punya pandangan tersendiri, boleh komentar di ruang kolom di bawah ini, guys. Sama-sama kita doakan untuk kebebasan Palestina dan juga kekalkan Indonesia di dalam negara yang mendaulatkan negara Palestina itu juga. Oke, jangan lupa subscribe untuk channel ini juga, yaitu Update Pertahanan. Pada yang baru ketemu channel Update Pertahanan tadi, dalam video ini kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih juga karena menonton video ini daripada awal sampai akhir di channel saya sendiri. Jangan lupa subscribe juga. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.